terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat kita mengikuti Rukol sesi 2 pada sore ini, yaitu kita melaksanakan praktek. Pada hari Jumat yang lalu kita sudah berlatih berkelompok, dan pada sesi kedua ini kita langsung mempraktekkan apa yang sudah kita diskusikan di hari Jumat. Bapak Ibu, pada kesempatan ini nanti kita berikan kesempatan ke masing-masing kelompok untuk melakukan prakteknya. Kemudian kelompok yang lain mengamati, mendengarkan, kemudian mengetahui apa kira-kira isi dari coaching dari kelompok yang sedang praktek. Nanti begitu selesai kelompok 1 misalnya habis praktek, nanti diberikan pertanyaan kepada mereka yang bertanya adalah masing-masing anggota. Begitu seterusnya. Jadi kesempatan setiap anggota kelompok waktunya 15 menit. Karena kita ada 5 kelompok, jadi 5 kali 15 ada 70 orang. Jadi kita manfaatkan waktu ini, waktu kita usahakan tepat waktu. Kalau nanti agak-agak lebih nggak masalah, makanya saya pilih tadi 15 menit. Ya, jadi masing-masing kelompok maksimum itu sudah termasuk nanti ke pertanyaan dari kelompok lain 15 menit per kelompok. Kira-kira itu petunjuk Bapak Ibu. Mari kita memulai ya. Di dalam setiap kelompok nanti perannya bergantian. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 Pak Roni dengan Ibu Mary. Pada kelompok 1 kami berikan waktu mulai sekarang. Silakan. Pak, izin dulu Pak, kita nggak berdoa dulu ya. Oh iya, lupa. Oke. Tolong Ibu Mary bawa dalam doa. Supaya kegiatan kita ini memperoleh keberkahan, ada baiknya kita mulai dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bu Mary. Selanjutnya waktunya kami berikan kepada kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Selamat siang Ibu Mary. Pak, kira-kira ada waktu luang nggak ini ya Pak? Oh iya Bu, kebetulan saat ini saya lagi kosong Bu. Ada apa ya Bu ya? Terima kasih Pak atas waktunya. Oh iya, Bu Mary kok kelihatan loyo sih? Ada apa nih Bu? Mau cerita apa? Ini loh Pak, boleh sharing ya Pak ya? Saya mau sharing nih Pak. Oh boleh banget Bu. Saya punya sedikit masalah nih Pak tentang kelas 12 PPLG 2. Jadi begini Pak, kelas PPLG 2 ini kan Pak, 80% dia nilai di bawah kelas itu di bawah KKM Pak. Oh begitu ya Bu ya. Oke. Nah, apa nih Bu yang Ibu inginkan dari percakapan kita hari ini Bu? Ya, kita sharing Pak, saya ingin meningkatkan motivasi belajar siswa Pak. Kalau boleh mereka lebih antusias lagi dan fokus untuk belajar, seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu ya. Jadi ingin meningkatkan motivasi belajar siswa Bu ya, biar lebih fokus dan lebih antusias Bu ya. Iya. Padahal kan Pak, saya sudah maksimal untuk mengajar, tapi masih aja mereka kurang paham Kak. Seperti itu loh Pak. Oh begitu ya Bu ya. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwasanya nilai siswa Ibu itu rendah Bu ya, di bawah KKM Bu ya.
Iya, Nah, Pak. kira-kira menurut Ibu apa penyebabnya, Bu? Ya, saya berpikir Pak, kalau siswa itu memang malas belajar loh Pak. Terkadang pada saat saya menjelaskan, siswa rame di belakang. Saya sudah tegur, terus selang waktu rame lagi. Seperti itu loh Pak. Oh begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira tertarik nggak Bu siswa dengan pembelajaran yang Ibu langsung lakukan di kelas Bu? Kalau saya lihat dari siswanya kurang antusias Pak untuk belajar. Oh gitu ya Bu ya, gara-gara siswanya kurang antusias, motivasi anak itu rendah, jadi KKM-nya rendah begitu kira-kira Bu ya? Iya Pak. Oke. Nah, tadi kan Bu motivasi belajar nih yang Iya Pak. Ibu permasalahkan. Nah, motivasi belajar yang meningkat itu kan Bu idealnya kan 10 tuh Bu. Nah, menurut Ibu Iya kira-kira berapa Bu level motivasi belajar yang ada di sekolah Ibu? Iya Pak, kalau menurut pengamatan saya sih kalau sekarang itu di level 6 ya Pak ya. Karena seperti itu Pak, masih di level 6 kami Pak. Oh begitu Bu ya? Iya Pak. Oke. Nah, level berapa Bu yang Ibu inginkan dari motivasi belajar di sekolah Bu? Ya kalau saya memang Pak, karena memang saya SMK ya Pak ya, kita sekolah kita SMK dan punya slogan SMK bisa, dan memang mereka itu betul-betul harus kompeten, ya harusnya sih 9, tapi kalaupun nggak bisa 9, itu 8 lah Pak, seperti itu. Oh begitu Bu ya, Ibu menginginkan levelnya sampai 9 Bu ya, paling enggak 8 Bu ya? Iya seperti itu Pak. Baik Ibu. Biasanya Bu Mary ketika mengajar itu menggunakan media apa ya? Biasanya sih Pak menggunakan modul yang diberikan oleh pemerintah, dan modul tersebut sudah tersedia di perpustakaan, begitu Pak. Oh begitu Bu ya, Ibu biasanya menggunakan modul ya Bu ya, dan buku yang dari perpustakaan Bu ya? Iya Pak. Di samping itu sih Pak, saya sudah menyediakan PPT seperti itu Pak. PPT juga Bu ya? Iya Pak. Oke, baik sekali. Oke. Baik Bu. Nah, selain itu Bu, tadi kan Ibu sudah menggunakan namanya modul, buku, juga PPT. Nah, ada lain nggak Bu yang biasanya Ibu lakukan Bu? Kalau saat ini sih Pak, diskusi kali ya Pak. Udah berjalan seperti itu, diskusi saya udah lakukan juga Pak. Oke, baik Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih Bu ya, berarti siswa Ibu tadi itu nilainya rendah di bawah KKM karena kurang antusias Bu ya ketika belajar. Iya, dan motivasinya juga rendah Bu ya? Benar Pak. Oke, baik. Selain daripada yang Ibu sampaikan tadi, menurut Bu Mary ada nggak cara yang lain Bu agar anak-anak itu lebih tertarik dan lebih antusias lagi? Kan tadi kan Ibu mengatakan bahwasanya anak-anak itu kan kurang fokus Bu ketika belajar. Iya Pak. Nah, kira-kira nih Bu Mary, apa metode yang cocok biar anak lebih fokus dan antusias? Kalau cara lain, kami punya proyektor. Mungkin berupa pembelajaran video ya Pak ya, pembelajaran berbasis video kali ya Pak ya. Nah, itu bagus tuh Bu Mary. Ya kan, tadi kan sekolah Ibu kan ada nih proyektor. Iya Pak. Jadi Ibu rencananya mau menggunakan video pembelajaran Bu ya? Saya rasa itu sangat bagus loh Bu. Kalau media pembelajaran video sih Pak saya punya, hanya belum saya jalankan Pak. Oh begitu Bu ya? Iya. Nah, selain video pembelajaran tadi Bu, kira-kira apa lagi Bu yang mau Ibu lakukan? Mungkin pembelajaran interaktif kali ya Pak ya, misalnya game seperti itu kali ya Pak ya. Benar kali tuh Bu, soalnya kan siswa-siswa sekarang ini kan kayaknya susah kali lepas daripada gadget Bu ya.
Iya, Pak. Sama Bu, seperti di saya juga mereka itu susah lepas daripada gadget. Nah, jadi kira-kira nih Bu Mary, dengan menggunakan gadget tadi, game interaktif tadi, bisa nggak membantu dalam penyelesaian solusi yang penyelesaian permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Kalau saya sih Pak, saya rasa bisa memotivasi Pak. Soalnya kan anak-anak sekarang itu kecanduan game. Bahkan mereka nggak mau lepas dari gadget yang mereka punya, seperti itu loh Pak. Oh iya Bu ya, karena memang anak-anak ini kan susah lepas daripada game Bu ya, jadi bisa dimanfaatkan Bu ya, biar lebih menarik gitu Ibu ya. Iya, iya Pak. Jadi mereka bisa lebih tertarik Pak. Iya, benar sekali ya. Nah, Bu Mary, Ya Pak. Nah, untuk kedepannya nih, Iya Pak. apa yang Ibu mau lakukan? Kedepannya saya akan mengajar pastinya lebih menggunakan banyak teknologi ya Pak ya. Tampilkan PPT yang lebih menarik, kemudian video pembelajaran, kemudian agar tidak monoton, mungkin saya akan memberikan atau membuat video pembelajaran interaktif misalnya atau game gitu ya Pak ya. Tapi tetap menggunakan gadget yang anak-anak punya, seperti itu loh Pak. Nah itu keren tuh Bu Mary. Iya Pak. Ya, jadi permasalahan yang Ibu hadapi tadi itu kan secara tidak langsung Ibu sudah ini Bu ya, sudah bisa menyelesaikannya Bu ya. Siap Pak. Oke. Kira-kira nih Bu Mary, kapan Ibu mau melakukan komitmen tadi? Mungkin mulai besok kali ya Pak, udah mulai menyiapkan atau menyediakan PPT yang menarik, video pembelajaran tadi saya sudah punya, mungkin lagi membuat video atau game ya yang interaktif seperti itu loh Pak. Nah, sekarang siapa nih kira-kira yang bisa membantu Mary untuk melaksanakan komitmen tadi? Udah pasti rekan sejawat ya Pak ya. Saya banyak rekan sejawat saya yang selalu mendukung saya. Kemudian di samping hal itu, saya tentunya akan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di Google ya Pak. Contoh penggunaan ChatGPT yang lagi marak-maraknya ya Pak ya. Kemudian mungkin aplikasi Quizzes atau yang lain Pak, seperti itu. Mohon maaf Pak Ron, unmute Pak Ron. Oh ya, maaf. Sharing bersama teman itu bagus sekali loh Bu Mer. Iya, Pak. Ditambah lagi kan sekarang memang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran. Saya yakin Bu Mary pasti bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapak. Oke Bu Mary, semoga sukses ya Bu Mary ya. Siap Pak, saya akan mencobanya. Oke, nah Bu Mary. Ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Bu Mary sekarang nih setelah kita berbicara nih? Saya udah merasa plong Pak, karena sudah punya solusi, tinggal menjalankan saja. Oke, baik Bu Mary, puji Tuhan ya Bu Mary ya. Sekarang saya lihat muka Bu Mary juga udah cerah kali ya, bukan kayak yang pertama tadi. Saya dengan senangnya Bu Mary, saya juga merasa senang. Dan Bu Mary bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri Bu ya. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Oke, baik Bu Mary, sama-sama. Kalau begitu Pak, saya mohon izin dulu, saya mau masuk kelas lagi nih Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih kembali Bu Mary. Oke, kita gantian Bu. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Ayo, silakan Bu. Selamat siang Pak Roni. Selamat siang Ibu Mary. Bagaimana kabarnya Pak Roni? Puji Tuhan, baik Bu Mary. Bu Mary bagaimana kabarnya Bu? Iya, puji Tuhan, saya juga baik Pak. Pak Ron. Iya Bu. Kemarin mau menceritakan permasalahan sama saya. Permasalahan apa sih Pak? Saya kok jadi deg-degan gitu ya. Iya Bu, benar sekali Bu ya. Aduh, ini memang permasalahannya ini agak-agak di hati loh Bu, mengganjal di hati.
Begini loh Bu Mary, di sekolah saya itu loh Bu, saya melihat kebanyakan siswa itu kan merasa bosan ketika belajar Bu. Bahkan kemarin saya melihat siswa itu kan keluar-keluar, jadi saya tanya kenapa mereka keluar gitu. Mereka bercerita bahwasanya anak-anak itu bosan belajar. Ternyata setelah saya coba amati, bukan maksud menjudge teman sih sebenarnya sih Bu. Jadi setelah saya amati, masih banyak rekan-rekan guru ini yang ketika mengajar itu masih monoton Bu. Ya mereka masih berceramah. Bahkan masih ada saya temukan Bu, masih kebanyakan teman-teman ini ketika mengajar itu mereka menyuruh siswa meringkas dan tanpa ada aktivitas yang lain Bu. Jadi padahal kan di sekolah itu ada ini loh Bu, ada fokus, ada wifi. Ya sebenarnya kan Bu, mereka bisa menggunakan sarana itu loh Bu. Nah, tapi nyatanya mereka masih lebih cenderung menggunakan pembelajaran seperti itu Bu. Nah itu Bu yang mengganjal di hati saya Bu. Membuat siswa jadi bosan ya Pak ya? Iya betul sekali. Baik Pak Roni, berarti di sekolah Pak Roni masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang variatif ya Pak ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Ya tadi seperti saya sampaikan tadi, mereka lebih berceramah, ya kan Bu, menyuruh siswa mencatat gitu. Jadi siswa itu kurang antusias Bu ketika belajar. Iya. Baik Pak Roni, kira-kira tujuan dari percakapan kita nanti seperti apa yang Bapak inginkan? Iya Bu nih, dari percakapan ini saya menginginkan adanya perubahan Bu dari rekan guru. Setidaknya adalah sedikit perubahan Bu dari cara pembelajaran yang mereka lakukan di kelas ya. Mungkin dengan menggunakan metode, menggunakan model yang bervariatif ya, menggunakan media yang berbeda Bu. Ya memanfaatkan sarana-prasarana yang ada di sekolah lah Bu gitu. Iya Pak Roni. Jadi perubahan seperti yang Bapak harapkan dari rekan guru itu perubahan yang seperti apa? Nah, ya seperti yang saya katakan tadi Bu, perubahan yang saya harapkan itu perubahan dari rekan guru itu mereka bisa menggunakan metode, model, media pembelajaran dan menggunakan sarana-prasarana yang ada di sekolah Bu, biar anak-anak itu tidak merasa bosan dan lebih antusias lagi ketika belajar Bu. Iya, berarti pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya? Iya Bu, betul sekali. Oke. Pembelajaran yang bervariatif yang idealnya kan 10 ya Pak ya? Iya Bu. Nah sekarang di sekolah yang tempat Bapak bertugas itu kira-kira udah berada di level berapa ya Pak ya dalam hal pembelajaran? Menurut saya Bu masih di level 5 Bu. Ya karena kan masih banyak guru yang mengajar monoton. Walaupun memang sih sebenarnya sudah ada beberapa orang guru itu yang mengajar menggunakan sarana prasarana gitu Bu. Sudah menggunakan PPT dan juga video Bu. Baik Pak. Pak Roni, kalau Bapak lihat dari rekan guru pengen meningkat ke level berapa nih? Seperti itu. Kalau saya sih harapannya Bu tidak terlalu dulu Bu ya, tidak terlalu tinggi-tinggi dulu Bu ya. Mungkin level 7 itu Bu itu sudah lebih daripada cukup Bu. Ya karena memang saat ini kan saya sedang berusaha nih Bu agar rekan guru itu mengalami perubahan dalam mengajar. Iya. Jadi untuk level 7 pun udah baik Bu menurut saya Bu. Karena kan masih banyak juga rekan-rekan guru ini yang belum menguasai teknologi Bu. Gitu Bu. Langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk membantu rekan sejawat di sekolah Bapak untuk mencapai level tersebut? Mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan itu Bu, saya berdiskusi dulu Bu ya dengan rekan-rekan Bu. Kira-kira apa sih kendala yang mereka hadapi dalam melakukan perubahan pembelajaran di kelas Bu. Kemudian yang kedua mungkin saya akan melakukan pendampingan kepada rekan guru, kemudian dan melakukan mentoring Bu. Nah, mungkin itu Bu langkah awalnya dulu Bu seperti itu.
mentoring ya Pak ya. Iya Bu. Selain mentoring atau pendampingan ya Pak, apakah ada strategi yang lain agar Bapak lebih mudah meningkatkan level tadi untuk perubahan pembelajaran? Seperti itu Bu. Ya mungkin selain mentoring Bu, nanti saya akan coba Bu ya untuk berkonsultasi dulu Bu dengan kepala sekolah atau dengan wakil kepala sekolah Bu ya, untuk mengadakan semacam pelatihan atau workshop Bu, gitu Bu. Nah tujuannya kan untuk peningkatan kompetisi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif Bu. Tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak merencanakan akan melakukan pendampingan, mentoring, dan pelatihan atau workshop. Dari ketiga yang Bapak sampaikan tadi, yang mana yang lebih nyaman atau lebih cepat supaya adanya perubahan di sekolah Bapak? Mungkin saya lebih yang Bapak pilih. Iya, mungkin untuk saat ini saya lebih yang mentoring dulu Bu ya. Ya karena kalau yang pelatihan atau workshop itu butuh persiapan yang matang Bu ya. Ya misalnya biaya ya Pak ya. Iya. Terus kita juga perlu mencari narasumber yang berkompeten Bu ya. Dan perlu waktu Bu. Nah, jadi yang mentoring dulu Bu kayaknya Bu. Oh baik Pak Roni. Dalam hal ini siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan mentoring tersebut? Untuk saat ini Bu, saya akan minta tolong Bu. Saya akan berkolaborasi dengan teman saya, kebetulan yang memang ahli di bidang IT Bu. Ada Pak Dedi dan Pak Patar Bu, yang bisa saya ajak untuk berkolaborasi Bu. Baik, menarik sekali ya Pak ya. Dari percakapan kita hari ini, apa masih ada yang Bapak ingin dapatkan seperti itu? Sepertinya tidak ada lagi Bu. Oke. Iya Bu. Sekarang Pak Roni sudah ada gambaran nih dalam menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif. Baiklah Pak Roni, saya akan menunggu cerita selanjutnya ini. Ya, setelah Bapak melakukan mentoring bahkan pendampingan, saya tidak sabar nih Pak untuk mendengar cerita Bapak berikutnya. Mungkin percakapan kita akhiri sampai di sini. Yang jelas Pak Roni, saya excited nih menunggu hasil dari mentoring Bapak selanjutnya. Iya Bu, terima kasih kembali Bu. Saya juga sangat beruntung Bu ya bisa sharing sama Ibu. Sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu ya. Jadi nanti Bu, saya kabar-kabar Ibu lagi Bu ya. Kalau seandainya ada lagi kendala-kendala, saya bisa sharing lagi sama Ibu ya Bu ya. Baik Pak Roni, saya tunggu Pak Roni. Baik. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Iya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Baik, terima kasih kelompok 1. Jadi ini sudah kita dengar bersama dan sudah kita lihat bersama Bapak Ibu. Ibu Mary bertindak sebagai coach, lalu gantian Pak Roni sebagai coach. Terima kasih, mari kita tepuk tangan dulu dari kelima kelompok semua. Sudah selesai persentasenya. Oke, baik Bapak Ibu, mengevaluasi atau refleksi kesempatan pertama kami berikan dulu kepada rekan saya, Bapak Ibu pengajar praktek. Kami mulai dari Ibu Gultom dulu, silakan Bu Gultom. Ada yang disampaikan masukan-masukan setelah kita menyaksikan persentase kelompok. Iya, silakan Bu. Baik Pak, Bapak Martinus dan rekan-rekan CGP. Nah, tadi saya sudah mengikuti walaupun tidak secara full. Jadi saya rasa sudah menggali ya, menggali dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi inti coaching itu ya kita bukan memberikan solusi, ya yang sebagai coach itu ya, atau sebagai
kita ya sebagai coach itu kita tidak memberikan solusi, tetapi ya yang kita ajak coaching itulah nanti akan menemukan akhirnya solusi dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kalau boleh sih kata-kata kira-kira itu dihindari karena akan membuat artinya seperti abu-abu gitu. Jadi kata-kata kira-kira Bu, kira-kira Pak, apa yang sudah dilakukan, itu perkataan kira-kira itu dihindari dalam proses coaching, seperti itu sih. Tapi overall ya sudah bagus saya rasa para CGP untuk melakukan proses coaching ini sudah menggali ya dari pertanyaan-pertanyaan. Banyak bertanya maka akan banyak ya mendapatkan solusi-solusi. Seperti itu. Demikian dari saya, Pak. Baik, terima kasih Bu Gultom, masukan-masukan kepada rekan kita CGP. Selanjutnya kepada Pak Ambarita, silakan Pak Ambarita. Halo Pak Martinus, jelas Ya. suara saya Pak? Jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih. Saya ikuti dari tadi para JGP saling coaching gantian kemudian. Nah, yang menarik bagi saya ini dari pengalaman pembekalan PP dulu, justru kami dihindari berbicara tentang level motivasi, memang betul itu sangat perlu menjadi target. Karena tadi saya lihat hampir setiap CGP berbicara kira-kira murid ibu sudah level berapa. Nah, ketika itu level belajar, level motivasi bagus sebagai target. Nah, tapi bagi pengalaman kemarin dan yang saya alami juga di sekolah, dan saya yakin Bapak Ibu guru mungkin ada panduan yang membuatnya terarah ke sana mungkin. Sebaiknya nggak harus fokus ke level 1 sampai 10 dan lain-lain. Biarlah level itu menjadi target tanpa harus disebut. Prosesnya lah yang kita perbaiki. Kemudian dari lewat apa? Lewat coach dengan coachingnya. Baru solusi yang terbaik adalah solusi yang muncul dari si coach sendiri. Tapi sekali lagi tolong beri penguatan bahwa coach harus bisa mengarahkan. Ya, saya ya maklum. Nah, ini namanya praktik kan, bagaimana supaya terpenuhi kegiatan kita. Nah, semoga di sekolah kita masing-masing itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau untuk saya memang sesama guru belum menjadi kebiasaan, tapi kalau untuk siswa sudah biasa saya lakukan. Untuk sama guru mungkin belum, karena mungkin ya saya di sekolah hanya saya pelajaran ekonomi, nggak ada guru yang lain. Jadi nggak ada teman untuk saling berbagi. Kami biasanya coachnya berkelompok. Nah, itu pun karena ada evaluasi setiap semester, 2 kali dalam semester. Nah, itu mungkin. Yang biasa mungkin saya lakukan ketika saya wali kelas adalah dengan orang tua. Itu yang paling enak. Sekaligus dipadukan dengan segitiga restitusi. Jadi alur tertanya dapat, segitiga restitusinya dapat. Sangat asik. Jadi yang awalnya pengalaman kemarin, yang awalnya orang tua sudah ngotot marah karena anaknya gini-gini, di-judge gini-gini, karena saya pakai ini sebagai wakil kepala sekolah. Oh iya ya, berarti kami yang salah, akhirnya mereka sendiri yang mencari solusinya. Kita nggak usah repot. Nah, itu. Bahkan mereka sendiri yang buat komitmennya untuk anaknya sendiri. Itu pengalaman saya Pak Martinus. Terima kasih Pak. Semoga para CGP kita tetap semangat dan membuat yang terbaik untuk coaching ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Baik Ibu Gultom dan Pak Ambarita sebagai rekan saya dan juga yang sudah memberi masukan-masukan. Ya, mudah-mudahan ini bisa dievaluasi oleh rekan-rekan CGP ya. Terutama tadi masukan-masukan yang disampaikan oleh Ibu Gultom itu menghindari kata-kata